Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Kita semua orang Kristen juga terhisap atau dibilang sebagai anak-anak Abraham. Bukan anak-anak Abraham secara darah daging, tetapi anak-anak Abraham di dalam iman. Itu berarti, saudara-saudara, orang-orang Kristen harus memiliki iman seperti iman Abraham. Itu berarti orang Kristen harus meneladani Abraham dalam keberimanannya kepada Allah, Elohim Yahweh, Allah Israel, saudara. Pernahkah saudara memperkarakan apa ciri dari iman Abraham ini? Apa cirinya? Tentu iman Abraham memiliki ciri atau diatributi beberapa aspek, beberapa hal. Tetapi saya mau meringkas dengan satu kalimat, saudaraku. Dan ini penting sekali. Yang nyaris tidak pernah diajarkan. Karena memang ini sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil. Tetapi sebagai anak-anak Abraham secara iman, yang juga mengaku sebagai Israel rohani, kita harus memiliki mekanisme iman seperti Abraham. Dan kalimat yang saya maksud adalah ini, saudara, bahwa hidupnya Abraham itu direnggut seluruhnya, dirampas, diambil seluruhnya, saudara, oleh Tuhan. Sehingga Abraham di kondisi tidak memiliki hidupnya sendiri. Dengan keluarnya Abraham dari lingkungan sanak familinya, dengan keluarnya Abraham dari kampung halaman di lembah Sumeria, saudaraku, di wilayah Ur atau Ur Kasdim, saudara. Dan Abraham memang dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hidup Abraham hanya menuruti yang Allah kehendaki. Saudara, kita harus menangkap agenda Tuhan bagi kita umat pilihan yang embrionya sudah ditaruh dalam diri Abraham. Luar biasa, saudaraku. Keluar kamu dari negerimu, dari sanak familimu. Artinya kamu harus memiliki cara hidup yang berbeda. Kalau saudara memperkarakan apa sih agamanya Abraham, tidak pernah ditemukan, saudara. Tetapi di sekitar lembah Sumeria itu kalau ada agama, kemungkinan itu agama Zoroaster. Pasti tidak menyembah Elohim Yahweh, saudaraku. Dan Allah menghendaki agar Abraham dipisahkan dari lingkungan itu. Supaya Abraham tidak dicemari oleh pikiran, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Jadi Abraham dengan meninggalkan Ur Kasdim itu juga meninggalkan segala budaya termasuk keyakinan atau agama dari lingkungannya, saudaraku. Lalu saudaraku,
Tuhan mengatakan bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Wah, ini tanggung jawab yang besar. Bahwa Abraham setelah dikeluarkan dari lingkungannya agar memiliki cara hidup yang berbeda, Abraham mau menjadi berkat. Tuhan mau jadikan dia berkat, saudaraku. Saya yakin Abraham waktu itu ya kemungkinan besar. Logikanya Abraham tidak tahu. Maksud berkat bagi semua bangsa itu apa? Karena di dalam sejarah hidup Abraham, kita tidak menemukan jelas bahwa yang dimaksud Elohim Yahweh, Allah yang memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim itu adalah Yesus Juru Selamat, saudara. Jadi Abraham harus mengemban tugas itu. Dan untuk itu, saudara, Tuhan mengatakan anakmu akan banyak. Sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Artinya ini sebuah kiasan untuk menunjukkan banyaknya keturunan Abraham, saudara. Jadi Abraham memiliki tanggung jawab menjadi nenek moyang dari bangsa yang diberkati. Karenanya dia tidak boleh menjadi nenek moyang yang gaya hidupnya sembarangan. Dia harus keluar dari Ur Kasdim. Lalu yang ketiga, Abraham juga pasti tidak tahu. Yang satu ini saya kira tidak tahu. Abraham akan menemukan negeri yang Allah akan tunjukkan. Tanpa diberitahu di mana negeri itu, bahkan arahnya pun tidak diberitahu. Satu hal yang tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi saya curiga bahwa Abraham tidak mungkin bergerak tanpa pimpinan Allah. Di satu tempat dia mengembangkan kemahnya, lalu Abraham membuat misbah penyembahan, pindah lagi ke tempat lain dan seterusnya. Dan yang menarik, saudaraku, pada waktu di perjalanan satu kali terjadi masa paceklik, kekeringan. Bisa mati dia di jalan, mati kekeringan di masa paceklik itu. Abraham tidak kembali ke Ur Kasdim. Dia memilih ke Mesir. Oh, ini taatnya Abraham kepada perintah Allah, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan sanak famili dan keluargamu. Dia pilih ke Mesir. Dan bukan tidak mungkin Abraham tahu bahwa penguasa Mesir ini membahayakan bagi keluarganya, artinya bagi istrinya. Tapi Abraham memilih tempat yang berbahaya daripada dia melanggar firman. Sementara Allah tidak memberitahu di mana negeri itu. Dan logikanya di luar lembah Sumeria yang waktu itu metropolis pada zamannya dan Mesir, tidak ada negeri yang indah yang bisa menjadi impian negeri yang ideal. Tapi Abraham percaya, saudara. Yang kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11, Alkitab mengatakan begini, saudara. Waduh, ini hebat ya, saudaraku. Mengagumkan, saudara, ya. Ya, ini mengagumkan, saudara. Karena iman Abraham, karena iman maksudnya Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ia tidak tahu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, artinya tanah yang dijanjikan untuk keturunannya. Yang sekarang terjadi perang itu, saudara. Yang hari ini terjadi perang. Seolah-olah di suatu tanah asing. Walaupun dia tinggal di sebuah negeri yang Allah janjikan itu untuk keturunannya. Tetapi dia tidak merasa berhak memiliki tanah itu.
Dia bersikap, bertindak sebagai orang asing. Ia hanya mengembangkan kemah, tinggal dengan Ishak Yakub yang turut menjadi janji, menjadi ahli waris. Janji yang satu itu, negeri yang Allah janjikan, yang ia tidak tahu tempat yang ia tuju tersebut. Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun Allah. Ada negeri yang direncanakan Allah. Arsiteknya Allah, developernya Allah. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dalam iman, Abraham, Ishak dan Yakub telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi sampai mati Abraham tidak menemukan negeri itu. Apakah negeri itu ada? Ada. Tetapi yang hanya dari jauh ia melihatnya. Ini pasti semacam vision, saudara, bukan fisik ya. Dari jauh dia melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengharukan di sini, dan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Abraham berjiwa musafir. Abraham berjiwa musafir. Jadi sejarah dunia mencatat nenek moyang orang Yahudi itu bangsa nomaden, bangsa pengembara. Ya, baca di sejarah dunia. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, Abraham bukan bangsa nomad. Dia dari lembah Sumeria yang zaman itu termasuk metropolis, maju. Tapi Abraham mau menjadi bangsa nomad pengembara. Hebat sekali, saudaraku, hebat sekali. Kita harus memiliki paradigma cara berpikir yang benar menurut Alkitab. Kalau Roh Kudus memberi kita hikmat, kita tahu, Bapak Ibu, kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati ini, saudara. Ya. Dan kita mau mengenakan. Kalau jujur, banyak orang Kristen hari ini itu belum Kristen anak Abraham, entah anak siapa. Sebab model imannya bukan model iman Abraham. Jauh, bukan. Ini palsu, ini gadungan, fake Christianity. Termasuk saya dulu, saudara. Sekarang terus mengalami pembenahan. Coba kita sadari betapa kita jauh dari standar iman sebagai anak-anak Abraham. Kita tidak meneladani, saudara, iman Abraham ini. Tapi bersyukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita, ya, menyadarkan kita. Ayo kita berubah, ya saudara. Sudah mendengar peringatan Tuhan ini, kita harus berubah, ya saudara. Ya. Kristen yang benar itu begini, saudara, begini. Dan yang saya pahami, saudara, makin hari kita akan makin melihat kerajaan surga. Kita mengerti yang dimaksud Abraham ini. Maksud saya, yang dimaksud kita Ibrani, yang dilakukan Abraham ini, saudaraku. Yang dari jauh dia melambai. Mesti vision ini, mesti vision. Mesti vision ini. Saudara sudah bisa memfantasikan kerajaan surga itu. Jadi hidup Abraham itu direnggut
oleh Tuhan, direnggut dari zona nyaman hidupnya di Ur-Kasdim, harus keluar. Dia diberi tanggung jawab untuk menjadi berkat. Dia harus menjadi saluran berkat. Dan untuk menjadi saluran berkat, dia harus memiliki kapasitas. Kapasitas dari seorang yang menjadi saluran atau media berkat. Jadi pasti tidak sembarang manusia, saudara. Dan yang ketiga, dia harus memindahkan hatinya di kerajaan surga. Ini jauh dari kehidupan banyak orang Kristen hari ini, saudara. Jauh. Tetapi kita yang ada di sini, kita yang ada di suara kebenaran ini, kita diajar untuk itu. Yang harus maksa diri benar-benar memiliki kehidupan iman seperti ini, haruslah gembala senior. Tidak boleh meleset. Tidak boleh, harus benar-benar menampilkan kehidupan iman yang sejati seperti yang digambarkan oleh Alkitab dalam hidup Abraham. Yang kedua, harus gembala jemaat Pak Timotius Tan. Di sini ada gembala jemaat dari Rehoboth, Bekasi, Pak Riko ya. Ibu Sandra ini istrinya Pak Riko ya, yang saya minta untuk tetap menjadi worship leader karena memang beliau punya talenta untuk itu walaupun ibu gembala ya. Harus. Dan jajaran ada pendeta Hadimot Sadi, pendeta George, pendeta Jonas, pendeta Thomas Gunawan. Harus. Kita bukan sedang tebar pesona atau mau menunjukkan diri lebih baik dari orang lain. Kalau pakai bahasa lain yang kurang tepat, kita dipaksa untuk itu. Dan kita dikondisi untuk itu. Sebab kalau tidak, jemaat mau lihat siapa. Itu maksudnya. Kalau hanya khotbah seperti ini, sekolah 3 tahun setengah, bisa. Tapi untuk memiliki kehidupan yang menjadi teladan, dia harus rela hidupnya dirampas. Jadi kalau kita dibully orang, itu sehat. Karena kita diajar Tuhan untuk berubah. Ayo, kamu tidak seperti yang dikatai orang. Ayo, tunjukkan kamu tidak seperti yang orang berkata. Nak. Oke. Tadi saya waktu doa di situ, saya berkata, Tuhan, dalam perjalanan, Tuhan, aku tidak melakukan apa yang Engkau larang. Aku tidak akan melakukan. Tapi aku akan melakukan apapun yang Kau perintahkan, apapun. Dan saudara tahu, saya sering mengucapkan kalimat ini. Tapi Tuhan tidak mudah, tidak gampang berbicara kepada saya. Benar. Yang sungguh-sungguh saja tidak mudah, saudaraku. Tuhan itu tidak murahan. Yang saya tahu bahwa kita itu sering situasional. Dan Tuhan mau kita serius. Dan Abraham itu serius. Wah, serius. Dan dibuktikan dengan kesediaannya menyembelih anak kandungnya yang satu-satunya, dan di hari tuanya sudah nunggu 1/4 abad untuk kelahiran Ishak. Setelah Ishak lahir, Tuhan mau dia harus mati disembelih di tangannya. Abraham tidak ragu-ragu loh, saudara. Itu bukan dongeng yang dikarang loh, itu fakta empiris, kenyataan. Saudara belum sampai tingkat ini, saya kira ini tingkat finishing. Ketika Tuhan membidik Ishak di dalam hidupmu yang harus saudara sembelih, itu sebenarnya signal, isyarat Anda di titik yang tinggi di dalam kepengikutan, kepengiringan kepada Tuhan.
the best of your love, the best of my love must be sacrificed for God. Must be sacrificed. Tapi saudara belum sampai di sini. Belum Ishak, barang-barang sederhana kecil, barang-barang yang tak berharga pun Anda masih genggam, saudaraku. Tetapi untuk bisa menjadi orang yang hidupnya direnggut oleh Allah ini, saudara, bertahap. Mestinya, normalnya, makin tua, itu bejana kita makin kosong. Dari ambisi, keinginan-keinginan, apalagi keinginan-keinginan dosa. Ya kalau bisa tidak usah nunggu tua, karena kita tidak tahu apa kita sampai tua. Secepatnya kita kosongkan, saudara. Tadi saya katakan bahwa ini sulit ya saudara, sulit. Maka tidak diajarkan ya, tidak berani ya saudara. Kalau saya mengajarkan ini kepada saudara, tentu saya sudah belajar, walaupun belum sempurna, saya belajar. Dan saya belajar ini karena saya kepepet, saudara. Kepepet. Saya bersyukur saya kepepet. Saya dipepet Tuhan dengan berbagai persoalan-persoalan berat. Yang akhirnya saya memilih pulang. Dan ini menyelamatkan saya, menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan orang-orang dekat saya, dan saya menyelamatkan jemaat. Sebab kalau tidak sampai pada tingkat ini, tidak berani khotbah ini. Hidup kita harus direnggut sepenuhnya. Karena kita itu sering tanpa sadar memiliki harga diri, prestis, kesombongan, pengakuan, keinginan memiliki pengakuan, kehormatan, apalagi uang, aset. Dengan menjadi pendeta yang bisa dipercayai orang dan dengan mudahnya memiliki uang, wah itu godaan yang mengerikan, saudara. Mengerikan. Sangat mengerikan. Anda tidak akan bisa mengerti karena Anda tidak duduk di tempat saya duduk. Anda tidak berdiri di tempat saya berdiri. Betapa mudahnya pendeta dipercayai. Dan betapa mudahnya untuk memiliki uang, saudaraku. Dan tidak ada pertanggungan jawab kepada siapa-siapa. Kalau tidak takut akan Tuhan, saudara, kita bisa lebih jahat dari jemaat. Tapi saya memilih untuk pulang. Memilih untuk pulang. Maka lagu ini saya karangnya. Terus berproses, saudaraku. Terus berproses, saudaraku. Salah satu yang saya ajak saudara untuk melakukan bersama itu hidup di hadirat Allah. 24 hours in the presence of God. Selalu di hadirat Tuhan. Itu tidak akan mudah membuat kita jatuh dalam dosa. Bisa, tapi tidak mudah. Itu akan mencelikan mata kita melihat kemuliaan Tuhan dan tidak mencintai dunia. Ya memang mudah berkata begini ya saudara, tapi siapa yang melihat hidup kita setiap hari, yang melihat kita di balik pintu, di balik gorden, tidak ada orang tahu. Tapi kalau sudah sampai bicara seperti ini, saya kira saudara punya nurani, kita sedang serius untuk menjadi anak-anak Abraham yang memiliki mekanisme kehidupan iman seperti Abraham. Saudara jangan sampai tidak melakukan. Jangan sampai saudara melewatkan kesempatan menjalani hidup seperti Abraham ini, saudara. Keluar dari Ur Kasdim. Dan ini
Mutlak ya saudaraku, mutlak. Sebab Tuhan berkata begini, keluarlah kamu dari antara mereka. 2 Korintus 6 ayat 17. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini harus menjadi ayat khusus yang menjadi khotbah saudara. Yang nanti pasti suatu saat akan saya khotbahkan karena saya memiliki amunisi yang hebat di sini. Semacam rudal ini ya. Berangkat dari pengalaman saudara ya, pengalamannya. Begini saudara, Allah itu hadir di mana-mana, rohnya hadir di mana-mana, juga hadir di sini. Tetapi untuk menjumpai Allah, dengan hadiratnya, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Hidup kita harus benar-benar bersih. Pikiran kita harus benar-benar bersih. Tidak ada kejahatan. Tidak ada keterikatan dengan dunia. Baru saudara bisa berhadapan dengan Tuhan. Saudara membaca dalam kisah Abraham bagaimana Elohim Yahweh didampingi dua pengawal, atau bisa Mikael dan Gabriel bisa datang ke rumah Abraham. Abraham sujud menyembah sampai ke tanah. Untuk bisa berinteraksi dengan Allah harus ada kapasitas yang memungkinkan seseorang layak berhadapan dengan Tuhan, saudaraku. Tadi saya katakan berdasarkan pengalaman. Ya, saya melewati malam-malam panjang, saya duduk diam di kaki Tuhan, saya menyembah. Dan seringkali saya merasa ada kabut yang gelap, atau ada barrier halangan yang begitu pekat, rasanya sukar menembus hadirat Allah. Saya belajar, ternyata tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Harus bersih hati kita. Harus kudus. Tidak boleh ada kejahatan, saudaraku. Iya, saudara, iya. Pengalaman ini luar biasa, petualangan ini luar biasa, saudara. Maka dikatakan kita bisa di kondisi dipepet ini begini, saudara. Menemui Allah harus bersih. Itulah sebabnya Abraham harus keluar dari Ur Kasdim menjadi sosok manusia yang layak dijumpai dan menjumpai Allah. Jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Harus berani menanggalkan semua beban dan dosa. Beban artinya dosa-dosa yang mengikat daging dan jiwa kita. Beban itu keterikatan kita dengan keindahan dunia. Anda tidak salah punya rumah, mobil, dan berbagai fasilitas. Tapi jangan terikat. Keluar. Allah bisa menjumpai. Abraham itu istimewa, saudaraku. Sampai last test. Last temptation, kalau boleh dikatakan temptation atau test. Lebih tepat last test. Abraham lulus. Maka surat Yakobus berkata, dia disebut sahabat Allah. Tidak ada keraguan terhadap Allah. Sikapnya menghormati Allah lebih dari siapapun, terhadap siapapun. Mencintai Allah lebih dari siapapun. Kapasitas diri seperti ini layak menjumpai Tuhan, saudara.
Saudara bisa mencapai ini. Saya bisa mencapai ini. Kita bisa mencapai ini. Kita harus rela hidup kita direnggut. Jangan kita serahkan kepada dunia. Kita harus keras terhadap diri sendiri untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dunia sudah keras menekan kita untuk merenggut kita menjadi miliknya dengan cara hidup yang anak dunia miliki. Tapi kita merelakan diri dimiliki Tuhan dan kita keras terhadap diri kita sendiri. Keras. Anak-anak muda yang hadir di sini ya, dewasa muda, kalau kalian tidak keras terhadap dirimu sendiri, tidak kamu kerasi dirimu sendiri guna kemuliaan Allah, dunia akan merenggut kamu dan kamu akan terhilang selama-lamanya. Keras terhadap diri sendiri. Dengan kapasitas dirimu yang pantas menjumpai dan dijumpai Allah, Tuhan akan mempercayakan kepada saudara hikmat, marifat, pengurapan, sehingga saudara bisa menjadi berkat. Bahkan saudara akan diberkati dengan berkat-berkat jasmani, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tidak akan dipermalukan. Walaupun hari ini saudara seperti dipermalukan dengan keadaan saudara yang sulit. Tuhan tahu kalau keadaan makmur bahaya. Biar tidak makmur dulu saudara, supaya saudara aman, saudaraku. Apa saya tidak dituntut, dikejar oleh ucapan saya sendiri? Saya dikondisi, dipepet untuk benar. Betul kamu rindu kerajaan surga, Eras? Wah. Dan saudara kalau tiap minggu hadir dan mendengar firman-firman yang benar seperti ini, Anda pun dikondisi. Dan kalau saudara merespon firman dengan baik, Tuhan akan proses saudara. Tuhan akan proses hidup saudara. Tidak akan menyesal saudara hadir di sini. Tidak akan menyesal. Kita menunggu langit baru, bumi baru. Kita menunggu kedatangan Tuhan atau hari kematian kita masing-masing. Kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, saudaraku. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saudara harus benar-benar serap. Oh begitu ya, Bapak Abraham ya, keluar dari Ur Kasdim, memikul tanggung jawab menjadi berkat, mencari negeri yang dia tidak tahu di mana, dia percaya saja. Ibarat barter ya, Abraham percaya bahwa apa yang disediakan Allah itu lebih baik. Walaupun dia belum lihat barangnya. Seperti beli kucing dalam karung, saudara. Tapi Abraham tahu ini bukan sembarangan. Pasti luar biasa. Mempercayai pribadi Allah. Jujurnya ya Bapak Ibu. Saudara-saudara ini rata-rata sudah terkontaminasi. Sudah diracuni dunia. Betapa sulitnya percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Anda sudah diracuni dengan cara berpikir paradigma anak-anak dunia. Tapi di sini saudara mendapatkan antitesenya, serum kebalikannya, dan diharapkan saudara bisa berubah. Firman-firman seperti ini dan suasana hadirat Allah bisa saudara nikmati setiap pagi jam 5. Jam 5. Saya selama masih ada di Jakarta, tidak terbang atau tidak menunggu pesawat di bandara, saya pasti pimpin. Saya pasti memimpin doa.
Dan saya harap saudara bisa join di situ. Karena dengan cara inilah saudara secara step by step, secara bertahap digeser. Saudara bergeser dari tempat Anda berpijak, berparkir di dunia ini, kita akan berparkir di langit baru, bumi baru. Amin.